Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang 4 paham filsafat pendidikan. Sebelum kami melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya, Ardi Nurizati. Saya Teresia. Saya Suryati. Saya Hasmiwati. Saya Yesi Uluy. Saya Raifina Krista. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu phai atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau soph yang berarti kebijaksanaan. Kedua suku kata tersebut membentuk kata menjemuk philosophia. Dengan demikian, berdasarkan asal-usul philosophia berarti cinta kepada bijaksana atau sahabat kebijaksanaan. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan dan cita-cita. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sifat yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosof dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional yang menuju tabiat manusia. Baik, yang ketiga di sini ruang lingkup filsafat pendidikan. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu pemikiran kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi: 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan secara hubungan antara filsafat pendidikan, teori, dan pendidikan. Yang kelima, merupakan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan filsafat politik pendidikan, sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem-sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan
pemahaman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem normal tingkah laku yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin upaya pendidikan dan proses tersebut efektif, dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Hubungan antara filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikir teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, terdapat kesatuan yang utuh antara filsafat pendidikan dan pengalaman manusia. Ada beberapa aliran filsafat dalam pendidikan, yaitu 1. Filsafat pendidikan idealisme. Maksud dari filsafat pendidikan idealisme ini adalah memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi dan bukan fisik. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Maksud dari filsafat pendidikan realisme adalah filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Yang ketiga, filsafat pendidikan materialisme. Maksud dari filsafat pendidikan materialisme ini adalah berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supernatural. Selanjutnya, yang keempat, filsafat pendidikan pragmatisme. Maksud dari filsafat pendidikan pragmatisme adalah sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Yang kelima, filsafat pendidikan eksistensialisme. Maksud dari filsafat pendidikan eksistensialisme ini adalah memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Selanjutnya, 6. Filsafat pendidikan progresivisme. Maksud dari filsafat pendidikan progresivisme adalah bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, filsafat pendidikan esensialisme. Maksud dari filsafat pendidikan esensialisme ini adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah. Selanjutnya, filsafat pendidikan perennialisme. Maksud filsafat pendidikan perennialisme ini adalah suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Yang terakhir, filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Maksud filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Jadi kesimpulannya, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material atau abstrak. Jadi, filsafat pendidikan merupakan jiwa dan pedoman dasar pendidikan. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah! Dadah!